kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali semua Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami serahkan semua jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang mengganggu, menghambat, menghalangi kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami tengking ke dunia kekelaman, tertaruh dan jurang maut. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan juga pikiran kami yang mengembara ke alam dunia ini. Mari Bapa taklukkan itu di dalam darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa atas kami semua, bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau berkati kembali dengan luar biasa, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua, karena Engkau tahu, Engkau lebih mengetahui segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Minum sama. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 7. Kitab Keluaran pasal 7. Ya.
ayat 16. Keluaran pasal 7 ayat 16. Ya, saya akan bacakan. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Saya ulangi sekali lagi. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari demi hari kita melakukan firman, tahu dan kita kerjakan firman itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ayat demi ayat di sini, ayat 16 itu, tapi sebelum kita masuk ke ayat 16, kita akan lihat dulu mulai dari ayat 14. Di situ dikatakan, begini ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dan dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka ada di Mesir sekian lama tahun, sekian ratus tahun mereka ada di sana karena siapa? Karena Yusuf. Tetapi kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, Firaun tidak mau tahu. Ya, Firaun tidak mau tahu. Yusuf itu berjasa pada Mesir. Ya, dia tidak mau melihat sejarah. Beberapa generasi terjadi pergantian demi pergantian pemimpin terjadi, mereka tidak mau tahu. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan, coba kita lihat di dalam ayat, mulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ya, Tuhan mengeraskan hati mereka. Ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak melepaskan bangsa Israel. Kenapa? Dia berpikir, ya, dia berpikir bahwa bangsa Israel itu bisa dimanfaatkan. Mereka dari hari ke hari bertambah dan bertambah dan bertambah banyak. Semakin ditahan, semakin dibendung, mereka tambah banyak. Bahkan dibilang anak-anak yang anak-anak yang laki-laki yang baru lahir, ada bidan-bidan yang harus diperintahkan untuk membunuh, yang wanita dibiarkan. Nah, itu yang terjadi, mereka menghambat. Padahal mereka datang ke Mesir itu bukan sebagai budak, tetapi sebagai apa? Dipanggil oleh Yusuf untuk ada di Mesir karena kelaparan yang hebat, dan Tuhan pelihara hidup mereka di sana. Yusuf
dia menjadi orang yang kedua dari Firaun. Ya, orang yang punya kuasa yang luar biasa, kuasa yang diberikan di bawah daripada Firaun. Firaun hanya punya tahtanya saja, tetapi segala sesuatu diatur sama Yusuf. Nah, ketika Tuhan buat Yusuf semakin luar biasa, dia diangkat sebagai orang kedua di Mesir. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa mereka bukanlah budak, tetapi karena mereka semakin banyak dan ini dimanfaatkan oleh Mesir. Firaun memanfaatkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi budak. Ya, kalau kita perhatikan dari pembacaan selanjutnya, kita akan dapatkan bahwa apa yang terjadi sesungguhnya. Firaun tidak mau supaya bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Mereka tetap ada di sana, mereka tinggal di sana supaya apa? Mereka gampang untuk diperbudak. Tapi Tuhan melihat itu tidak baik. Ya, kalau kita melihat dari pembacaan tadi bahwa Tuhan tidak mau itu. Nah, coba kita lihat dulu. Dengan alasan, coba kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata, berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada guru 3 hari perjalanan jauhnya, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Dengan alasan demikian, Tuhan mau supaya mereka katakan kepada Firaun untuk mereka bisa keluar, pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tetapi sesungguhnya bukan pergi hanya sekedar beribadah, tetapi mereka harus keluar dari negeri itu, meninggalkan negeri itu. Ya, kita lihat dalam pasal 13 ayat 15 di Keluaran 13 ayat 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sebab semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Nah, itu yang terjadi. Jadi berbagai macam tulah terjadi. Yang pertama, air berubah menjadi darah, dan darah itu semua terjadi, bukan hanya di Sungai Nil, tapi air minum mereka pun semua berubah menjadi darah. Kenapa? Karena kekerasan hati daripada Firaun. Dan Tuhan buat itu supaya apa? Supaya membuat mereka melepaskan umat pilihan Tuhan keluar, karena tempatnya bukan di Mesir. Mereka takut, jangan-jangan orang Israel ini tambah hari tambah banyak, akhirnya mereka kembali menyerang Mesir. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Orang yang takut Tuhan, ya, orang pilihan Tuhan, tidak berbuat jahat. Mereka tidak melakukan yang jahat terhadap Mesir. Mereka tidak berbalik dan menyerang Mesir karena mereka banyak, tidak. Tapi mereka tahu diri. Mereka di situ hanya numpang. Itu bukan tempat mereka. Itu bukan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan mereka harus keluar, pergi ke tempat yang Tuhan telah janjikan kepada nenek moyang. Di mana? Mereka harus keluar ke mana? Ke
ke Yerusalem. Itu tempat mereka, tanah yang sudah diberikan. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, nah kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan bangsa itu, nah Tuhan mau ajar mereka. Karena mereka begitu keras hati, Tuhan mau ajar mereka. Di situ dikatakan ayatnya, coba kita mau lihat dari ayat 15, 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Karena Tuhan kasih tongkat yang ada pada Musa itu sebagai satu tanda bahwa dia harus pergi dan dia harus memperlihatkan kepada Firaun. Nah, Tuhan bikin mereka berkeras. Firaun begitu berkeras dan bangsa Mesir itu begitu berkeras, tidak mau melepaskan. Karena mereka enak, ada yang bekerja, mereka butuh apa? Mereka butuh bata, mereka butuh membangun kota, dibangun oleh bangsa Israel. Mereka dipaksa untuk membangun. Nah, itu yang terjadi. Mereka bisa memanfaatkan tenaga daripada orang Mesir, orang Israel. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Mereka minta izin baik-baik untuk pergi, tidak diberikan. Karena Tuhan mengeraskan hati mereka, hati Firaun supaya mereka tidak pergi, tidak melepaskan mereka pergi. Kalau mereka pergi sehari aja, coba kalau sehari kalau pembantu kita pergi, kayak apa di rumah, berantakan. Yang sudah biasa ada pembantu di rumah pasti merasakan itu. Ya, orang yang membantu membereskan rumah dan segala sesuatu, tapi tiba-tiba dia pergi, kalang kabutnya, itu yang terjadi. Ya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa mereka harus pergi, mereka harus keluar, tidak bisa mereka tetap di Mesir. Kalau mereka tetap di Mesir, berarti apa? Mereka tidak punya tempat. Tanah yang diberikan sama Tuhan itu akan tetap menjadi milik orang lain, dan mereka harus keluar. Dan dengan cara apa Tuhan membawa mereka? Dengan cara demikian, memaksa mereka untuk keluar. Karena apa? Tempat mereka bukan di sana. Tempat mereka bukan di Mesir. Mereka harus pergi, tinggalkan Mesir. Nah, dengan segala macam, mereka sudah hidup sekitar 500-an tahun. Sudah begitu cukup lama, sangat-sangat lama. Dari generasi ke generasi terus menerus sampai mereka begitu banyak. Yang keluar dari tanah Mesir itu mungkin udah jutaan. Ya, kalau kita lihat kemarin mereka di padang gurun aja udah bisa yang mati 14.000, ya, begitu banyak orang yang mati. Nah, itu mereka udah terlalu banyak keluar dari Mesir. Nah, itu gampang dimanfaatkan untuk apa? Untuk kepentingan Mesir. Dan Tuhan tidak mau mereka terus diperbudak demikian. Akhirnya Tuhan harus keluar. Karena bangsa ini adalah bukan kepunyaan Mesir, tapi mereka adalah kepunyaan Tuhan. Mereka kepunyaan Tuhan. Nah, kalau yang dibilang di sini, Firaun tidak tahu diri. Dia mau memanfaatkan hal yang luar biasa. Ya, dia mau memanfaatkan kondisi yang ada.
Kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat dulu. Iya, kita lihat coba ayat 3 tadi. Tetapi aku akan mengeras hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Maka Harun pergi dan menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Nah, sudah sedemikian rupa dibikin, tetapi tetap aja Firaun tidak melepaskan. Diminta dengan baik, dia tetap tidak mau melepaskan. Ayat 11, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir itu dan membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi dengan Firaun. Dia tetap tidak mau melepaskan, dia tidak mau, tetap dia berkeras hati. Dengan begitu juga tetap kalau kita perhatikan sampai 10 tulah itu terjadi. Sampai anak-anak sulung mereka meninggal, mati semua. Akhirnya baru mereka mau melepaskan. Dan kesempatan itu yang dipakai oleh bangsa Israel untuk apa? Keluar dari tanah Mesir. Tetapi tidak dibiarkan juga mereka pergi dengan bebas. Terus saja dikejar dan dikejar dan dikejar. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, nah, ayat 17 di sini coba kita lihat dalam ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Nah, bayangkan sungai yang begitu besar. Kalau sekarang kita lihat sungai Nil cukup kecil, ya, sangat kecil, karena terjadi endapan sekian lama tahun, ribuan tahun itu terjadi. Makanya kalau kita lihat sekarang sungai itu sempit sekali, kecil sekali, bahkan cenderung musim panas kering. Ya, padahal kalau zaman dulu itu sungai sangat besar, lebarnya luar biasa. Nah, apa yang terjadi ketika air berubah menjadi darah? Ikan-ikan pada mati. Akan terjadi bau busuk di mana-mana. Minuman mereka, ya, semua baunya bau darah, karena air berubah menjadi darah.
darah yang darah segar. Jadi mau minum dari mana? Tapi yang anehnya, orang Israel, minuman orang Israel itu enggak kenapa-kenapa. Tetapi minuman orang Mesir itu semua bermasalah. Air yang pada orang Israel itu enggak kenapa-kenapa, enggak berubah sama sekali. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 19 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka. Bayangkan, semua air berubah menjadi darah. Supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan di dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnyalah tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Dan itu begitu banyak, begitu luas, bahkan melebar dimanapun orang Mesir ada. Minuman mereka, air mandi mereka, semua berubah. Tetapi apa? Mereka juga tetap berkeras dan tidak mau melepaskan. Dan semua orang pasti berteriak kepada raja, ya, kepada pemimpin mereka, berteriak, ini kita udah mau mati dan segala macam. Itu pasti dikatakan demikian. Kenapa? Nggak bisa minum. Kalau sehari, 2 hari mungkin orang bisa tahan, tetapi terus menerus seminggu, 2 minggu nggak mungkin bisa bertahan. Mau makan apa, mau bagaimana, masak dan segala macam, nggak bisa. Kenapa? Sumber air mereka berubah menjadi darah. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena Firaun tidak tahu diri. Ya, dia tidak tahu diri. Kalau dia tahu diri, dia akan melepas. Karena umat Tuhan itu bukan kepunyaan. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari demi hari? Kita tahu diri dalam segala hal. Nah, Tuhan mau kita tahu diri. Supaya apa? Segala yang ada pada kita itu punya Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Supaya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk segala hal yang untuk menyombongkan diri kita. Tetapi segala yang ada pada kita, semua itu Tuhan yang berikan dan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita kerjakan hal yang demikian supaya kita tidak lupa diri. Kalau orang yang lupa diri, berarti apa? Dia akan berubah menjadi sombong. Nah, anak Tuhan tidak ada yang lupa diri, tidak ada yang tidak tahu diri, tapi semua menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau bangsa Israel mau aja, dia punya jumlah cukup besar, lebih besar dari bangsa Mesir. Dia bisa menghancurkan Mesir dalam waktu sekejap. Itu bisa terjadi. Tetapi apa? Mereka tahu diri. Mereka tidak akan berbuat jahat. Mereka tidak akan melakukan hal yang tidak sopan. Mereka tidak akan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Karena apa? Mereka ada di Mesir, mereka dipelihara. Mereka bisa makan dan segala macam. Karena apa? Karena Yusuf. Mereka ada di Mesir. Dan mereka tahu diri bahwa mereka ada di sana
mereka tidak melakukan hal yang jahat. Mereka ikutin aja apa yang raja mau, apa yang disuruhkan kepada mereka, mereka ikuti. Karena mereka umat Tuhan. Kita harus lihat itu. Ada satu perbedaan yang luar biasa. Bukan ingin menguasai, tetapi mereka ada di sana. Jumlah mereka dari hari ke hari bertambah dan bertambah begitu banyak. Tetapi mereka tidak lupa diri. Mereka tahu untuk menghormati, mereka tahu untuk bersyukur. Mereka di mana mereka berada, Tuhan tempatkan mereka di sana. Mereka tidak memaksakan diri untuk menjadi pemimpin, tidak. Merebut itu dari bangsa Mesir, tidak. Mereka ada di sana sebagaimana mereka menjalankan itu, dan mereka tidak berontak. Mereka dipaksa untuk segala macam hal, mereka tidak berontak. Coba perhatikan, kalau kita lihat dari pembacaan, mereka berontak terhadap bangsa Mesir, tidak. Mereka baik-baik saja. Disuruh kerja lebih keras, mereka kerjakan. Disuruh bikin segala sesuatu untuk membangun kota, mereka lakukan. Kenapa? Mereka adalah umat pilihan. Diajarkan bagaimana hidup, dan itu yang mereka pegang, mereka bawa terus. Nah, itu yang terjadi. Nah, mereka tidak lupa diri. Ya, kalau kita mau katakan dia lupa diri atau dia tidak tahu diri, pasti dia bisa melakukan hal ini. Dia akan berbalik dan dia menyerang Mesir, dan Mesir bisa habis dalam sekejap. Tetapi bukan itu yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah mengerjakan hal yang demikian. Mereka tidak balas kebaikan dan dengan kejahatan. Nah, mereka terus ada di sana sampai waktunya Tuhan bilang mereka pergi, dan mereka harus pergi. Tetapi mereka harus melalui izin dulu. Mereka harus meminta izin, karena yang keluar ini bukan 1-2 orang seperti Musa melarikan diri, bukan. Tetapi yang keluar ini satu bangsa yang besar. Ya, satu bangsa yang begitu besar untuk keluar dari tanah Mesir, dan jumlahnya itu ribuan, ratus ribuan orang. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang terjadi? Mereka nggak mungkin melarikan diri sedikit-sedikit keluar dari sana, nggak mungkin bisa terjadi, karena dengan penjagaan yang begitu ketat, dan itu pasti hukumannya mati, ya kan? Bisa dipenjara, bisa dihukum mati dan segala macam. Tetapi mereka tidak melakukan hal yang demikian. Mereka hormat sampai pada Tuhan mengatakan mereka harus keluar, mereka akan keluar, dan mereka harus minta izin. Nah, begitu datang ke pimpinan, mereka minta izin kepada Firaun. Firaun masih berkeras. Dan akhirnya Pak, itu bukan milik Firaun. Ya, bangsa Israel ini bukan budaknya Firaun. Tetapi mereka akan menjadi apa? Umat Tuhan. Mereka ada di sana. Mereka dipelihara. Mereka tahu diri, dan mereka tidak melakukan hal yang bodoh, hal-hal yang kejahatan yang terjadi di sana. Mereka tidak pernah bikin onar di Mesir. Sepanjang kalau kita lihat sejarah, mereka tidak pernah. Mungkin ada 1-2 orang yang bikin onar, tapi secara besar-besar mereka tidak melakukan hal yang demikian. Mereka patuh. Kenapa? Mereka umat pilihan Tuhan. Amin. Amin. Nah, begitu pun dengan kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apa saja yang kita lakukan, Tuhan mau kita tahu diri. Ya, kita dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Tuhan memanggil kita, menempatkan
mana saja kita berada, kita menjadi berkat yang besar di sana. Amin. Amin. Mau jadi berkat yang besar? Untuk memperoleh berkat yang luar biasa, kita tinggal kita kerjakan aja hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, jangan kita ada di satu perusahaan dan kita mulai bikin onar di sana. Ya, kita mulai bikin segala sesuatu yang tidak baik, dan itu akan membuat merugikan kita sendiri. Nah, Tuhan tidak menempatkan kita di sana untuk kita berbuat hal-hal yang tidak baik, tetapi Tuhan tempatkan kita di sana untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita kembali memperhatikan bahwa apa yang Tuhan mau dari kita hari-hari. Kita menjadi orang-orang yang tahu diri, ya, orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak tahu diri, tetapi orang-orang yang tahu diri untuk terus kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Anak-anak Tuhan tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal yang tidak baik, tetapi anak-anak Tuhan terus melakukan hal yang baik. Walaupun ditekan dengan begitu rupa, tetap dia santai. Karena apa? Dia tahu ada Tuhan yang membela. Amin. Ada Tuhan yang pelihara, ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang membela kita, ada Tuhan yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, gak pernah kita takut dalam menghadapi segala situasi. Apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Kalau Tuhan pelihara kita, kita akan nikmati segala yang terbaik. Sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan itu melingkupi kita, tinggal dalam hati kita. Ya, segala sesuatu ukurannya adalah damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera kita kerjakan, tapi kalau tidak damai sejahtera, keluar dari sana. Karena ada bahaya yang mengintai kita dan membuat kita hancur. Nah, kalau Tuhan tempatkan kita, kita lihat ukurannya damai sejahtera. Berdoa, tanya Tuhan, apa ini tempat yang Tuhan taruh saya di sini? Kalau Tuhan bilang, Tuhan kasih damai sejahtera buat kita, lanjut. Tapi kalau tidak, bisnis apapun yang kita jalani hari-hari ini tinggalkan. Karena apa? Ujung-ujungnya ada bahaya di sana. Kita harus keluar, harus berani ambil keputusan dengan tegas, kita keluar dari sana. Karena apa? Kalau kita membiarkan itu terus, kita yang akan menanggung segala hal yang buruk nanti di depan. Kita tidak tahu kapan, tetapi itu pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan memperingatkan kita untuk apa? Perhatikan baik-baik hal-hal yang demikian yang mau menghancurkan kita. Mari kita keluar dari hal-hal yang demikian. Jadi pakai ukuran apa? Damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera dalam hati kita, mari kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada, tinggalkan itu. Maka kita akan nikmati segala yang terbaik. Kita bekerja dengan nyaman, kita melakukan segala sesuatu tanpa ada tekanan demi tekanan. Karena kalau kita perhatikan hari-hari ini, dimanapun kita berada, ada persaingan yang begitu luar biasa. Mau yang sekecil apapun itu pasti, sedikit gesekan aja pasti terjadi. Kenapa? Semua saling berlomba untuk menjadi yang terbaik dengan cara yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kita anak Tuhan dipanggil untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tahu diri, tahu menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Mari balik. Ya, oleh sebab itu, mari hal-hal ini kita lihat kembali dalam pembacaan kita ayat
16 di situ dikatakan, dari Keluaran 7 ayat 16, dan katakanlah kepada Tuhan, kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya, mereka mengatakan kepada Firaun, Firaun tidak mau dengar, tidak mau peduli. Firaun tidak mau pusing dengan omongan mereka. Dia bilang tidak. Tetap dia mengeraskan hati dan dia bilang tidak. Ya, kejadian demi kejadian yang terjadi, tulah demi tulah terjadi, dan terakhir anak yang harus menggantikan dia, putra mahkota yang harus menggantikan dia, harus mati. Nah, itu yang terjadi. Harga yang dibayar sangat mahal. Karena apa? Kekerasan hati. Karena keras hati dan tidak mau melepaskan umat pilihan Tuhan, ada harga yang harus dibayar mahal. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, kita belajar satu hal di sini. Tuhan mau dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita. Mari kita jadi berkat yang besar. Ya, kita menjadi berkat. Orang mau bilang apa, bodo amat dengan omongan orang. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, kita akan tetap setia. Amin. Haleluya. Mari berdoa kita. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Kau mengajarkan kami untuk tahu diri dalam menghadapi segala situasi apapun juga. Di mana Engkau menempatkan kami boleh ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ambil alih dan pimpin kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami dengan ajaib. Engkau memberkati kami dengan dahsyat, dengan luar biasa. Haleluya. Mari saya berikan waktu beberapa saat untuk kita ambil waktu dan kita berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa. Engkau mengenal kami Tuhan, jauh daripada kami sendiri mengenal diri kami. Angkat segala hal-hal apapun juga yang menghambat dan menghalangi kami. Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak yang penuh, bukan anak yang suka memberontak. Engkau memanggil kami Tuhan untuk kami mengerjakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami mengerjakan firman. Engkau tidak memanggil kami untuk kami saling berdebat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ini kami Tuhan, lawat kami. Nyatakan kuasa dan pemulihan-Mu dalam setiap kami. Terima kasih. Glory bagi. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Glory bagi. Angkat segala beban kami. Angkat segala persoalan. Angkat setiap masalah kami. Engkau cabut itu dari dalam diri kami. Angkat segala roh kekerasan dalam hidup kami. Tegar tengkuk dalam kami Tuhan, Engkau cabut itu daripada kami. Engkau mengajari kami untuk kami mengerjakan segala hal yang baik.
karena itu yang Kau mau untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih. Serahkan dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Ajaib dan dahsyat. Ajaib dan luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah sembuhkan kami. Engkau telah mengangkat setiap beban kami. Mari kita bersyukur dalam Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji. Yesus Tuhan yang layak disembah. Layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, indahnya hadirat kami bagi
Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang memulihkan kami. Glory, haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah namamu. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu, dalam menundukkan diri. Haleluya. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau yang telah memulihkan kami, Engkau yang telah menyembuhkan kami. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah memberkati kami dengan firman. Mari taruh firman itu, jadikan itu rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang melimpah-limpah dalam kami, Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang mau bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Engkau memanggil kami dari kehidupan kami yang lama, masuk dalam satu kehidupan yang baru, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tetap pimpin kami dimanapun kami berada, biar kami boleh menjadi berkat yang besar. Kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat. Hamba selesai berbicara kebenaran firman-Mu, tapi biarkanlah Roh Kudus memimpin kami terus berbicara dalam hati kami, sehingga dimanapun kami berada, firman itu meneguhkan kami, firman itu menguatkan kami, Tuhan. Kami boleh menjadi berkat-berkat yang besar, Tuhan, bagi banyak orang di sekeliling kami, Tuhan. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari para pelayan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Haleluya.
Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci, dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur tiba di tangan kami, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan
Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan. Ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari kita angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuh-Mu yang terpecah-pecah itulah Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh, ganti diriku. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi-Mu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah
darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, kelemahan. Terima kasih Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah. Bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon, layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darahmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh daripada tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat suara haleluya.
dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah atas setiap kami, serta materaikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari sebelum duduk kita berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Oke, kita akan memberikan perpuluhan. Ya, bisa kita mulai sekarang. Silakan. Boleh mulai dari ujung sana, boleh. Haleluya. Oke. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada perpuluhan yang telah kami bawa Tuhan, kewajiban yang harus kami kerjakan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati setiap perpuluhan kami semua Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala belalang-belalang pelawat apapun juga kemalangan-kemalangan kami hancurkan, segala kekuatan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dan kami semua diberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, sebelum duduk, mari kita sekali lagi kita berdoa untuk persembahan kita. Kita mau angkat setiap persembahan kita. Haleluya. Glory bagi Engkau. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di sini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk memberkati 30, bahkan 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada yang berulang tahun kan? Oh, enggak ada. Oh, ayo tanggal berapa? Masih minggu depan. Masih minggu depan, 2 minggu depan. Minggu depan, 2 minggu depan. Minggu depan ya? Oke. Ya, Bapak Ibu terus berdoa.
berdoa. Apa yang kita kerjakan selama ini semua udah, ini saya tinggal konfirmasi, tinggal menanti konfirmasi semua pastinya biar mulai berjalan dengan baik. Kita terus berdoa biar tidak ada halangan dalam waktu-waktu yang dekat ini, biar semua boleh jadi sesuai apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Mau berdoa? Mau berdoa? Haleluya. Tetap berdoa. Oke. Ada lagi? Tanggal 17 itu hari apa? Kamis ya. Oh, minggu depan. Bukan, 2 minggu depan. Oke. Hari ini, oh iya, baru tanggal 6. 12. Iya. Ya, ada lagi? Nggak ada, Tom? Bapak Apri? Host? Nggak ada? Oh iya, ada satu yang perlu saya kasih tahu. Ada acara Pastor Conference itu pada tanggal 23, 24, pembukaan tanggal 23, ada tanggal 24. Kalau tanggal 23 itu dari jam 3 sore sampai jam 6 ya, jam 6. Kalau hari Rabu, Kamis ya, Kamis itu tanggal 24 itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 apa? Jam 9 malam. Nah itu ada di SICC. Bapak David dekat itu. Ya, sebetulnya. Iya, bisa. Ada waktu bisa. Dan biayanya mungkin 100.000. Jadi bisa langsung di sana. Kita tidak ada media, jadi nggak bisa saya tayangkan videonya. Pastor Conference, dan itu ada banyak pembicara, baik itu dari luar negeri, baik itu dalam negeri. Jadi Bapak Ibu, dan itu terbuka untuk umum. Kalau ada yang mau ikut, silakan, tidak dilarang. Tapi biayanya 100.000. Tapi dibayar di sana, bukan bayar di sini, langsung di sana. Oke? Haleluya. Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadat ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, dan Engkau telah memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Engkau memberkati kami dengan baik itu dalam perjamuan kudus pun Tuhan, kami diberkati dengan luar biasa, kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, Engkau ada terus bersama dengan kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan, sehingga kami tahu satu perkara, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mari lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka, ambil alih dan pimpin mereka yang akan mengikuti di YouTube nanti juga Tuhan. Berkati dengan ajaib di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk acara Pastor Conference Tuhan, dalam sinode nanti kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati sidang sinode kami GBI, kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan, dana biaya yang dibutuhkan oleh panitia. Mari Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih, dan kami tahu Kau yang punya langit, bumi, dan segala isinya, dan Engkau sendiri yang menggerakkan Tuhan. Engkau sendiri yang mengirimkan bagi kami semua, sehingga panitia boleh bekerja dengan luar biasa untuk menyukseskan acara ini. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan para pemimpin kami yang ada di GBI. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka Tuhan. Apa saja ya Tuhan yang mereka lakukan hari-hari ini, Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Kami juga berdoa para pemimpin bangsa ini, baik dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia kami taruh dalam tangan. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap pemimpin kami dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, wibawa, dan otoritas Tuhan ada atas mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami juga berdoa buat Bapa di rumah, mari Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau teguhkan, Engkau kuatkan kakinya juga Tuhan, tulang-tulang, urat-urat, dan saraf-sarafnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Opung juga kami berdoa, Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, dan biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dan disembuhkan. Engkau bangkitkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.